Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al Khairat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, memperberat timbangan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju rumah-rumah Allah itu akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita. Sekalipun pian menggunakan kendaraan, sekalipun ada yang jalan kaki, insya Allah semua itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Janji Nabi bahwa orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka di setiap langkah kakinya akan dapat menggugurkan dosa-dosanya, kemudian akan dapat menaikkan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita mengkaji beberapa ayat-ayat Allah atau juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, apabila kata Nabi kalian menemui taman-taman surga yang ada di dunia, maka mampirlah. Para sahabat bertanya ketika itu, apakah yang dinamakan dengan taman surga yang ada di dunia itu wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab, halaqatul dzikir atau juga majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ilmu di salah satu taman surga yang ada di dunia, maka Allah pun akan memudahkan kita untuk berada nantinya di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Siogianya yang memberikan kajian pada malam hari ini adalah Ayahanda Ustadz Haji Masudi. Berhubung beliau sedang di rumah sakit, maka kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kajian kita adalah membahas tentang fikih prioritas, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita di dunia hanya satu, yaitu adalah beribadah. Tidak ada tugas-tugas yang lainnya, tapi terkadang tugas utama kita di dunia beribadah terkalahkan dengan tugas-tugas lainnya. Tugas-tugas yang sepele bahkan mengalahkan tugas utama kita di dunia. Dan ini terkadang tidak disadari kita seorang muslim. Padahal Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku saja. Pada pertemuan yang lalu di masjid yang lain kita sudah membahas fikih prioritas, yaitu kaidah yang menyebutkan tentang idrakul ibadat allati tafutu
bi ghairi badalin aula min idraki ma yafutu ila badalin. Mengejar ibadah yang tidak ada gantinya itu lebih utama dibandingkan melakukan ibadah yang masih bisa kita ganti pada waktu atau kesempatan yang lain. Ya, itu sudah kita bahas di masjid yang lain. Nanti kita akan bahas lanjutannya, Pak. Tetapi sebelumnya, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui fikih prioritas? Karena apa? Karena waktu kita hidup di dunia ini terbatas, Pak. Waktu kita yang terbatas, umur kita tidaklah seberapa lama. Kita tidak bisa memaksimalkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Mereka bisa beribadah 300 tahun lamanya. Mereka bisa beribadah 900 tahun lamanya. Kita umat Nabi Muhammad terbatas umur kita. Umur umatku kata Nabi antara sitin wa sab'in. Antara 60 sampai dengan 70. Nah, karena terbatasnya umur yang Allah berikan buat kita tidaklah seberapa lama. Kemudian juga tenaga kita yang terbatas. Maka bagaimana caranya agar kita memiliki siasat atau juga memiliki yang namanya pengetahuan tentang bagaimana bisa kita melakukan lompatan-lompatan amal. Melakukan yang namanya pilihan-pilihan bagi kita untuk bisa memaksimalkan amal-amal soleh kita di dunia. Inilah yang disebut oleh para ulama disebut dengan fikih prioritas atau juga fiqhul awliya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang antara satu amalan dengan amalan lain itu berbeda-beda, Pak. Tingkatannya, pahalanya. Ibarat kita diberikan soal, ujian, terkadang ini ada soal yang poinnya cuma 1. Ada soal poinnya 5. Ada soal poinnya 10. Maka kalau kita dihadapkan pada soal-soal yang seperti itu, kita lebih mendahulukan poin yang lebih tinggi. Tetapi juga tidak mengabaikan poin yang kecil, karena ini bisa menambah, Pak. Nah, begitu juga ketika ada kesempatan bagi kita, amal-amal yang ada di hadapan kita, ini ada amal yang utama, maka mari sama-sama kita utamakan amal tersebut. Tetapi juga tanpa mengabaikan amal-amal yang standar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah telah menegaskan tentang hal itu di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kata Allah orang-orang yang memberi minum para jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak sama di sisi Allah, Pak. Karena apa? Karena jihad itu adalah amal yang paling utama atau juga amal yang paling tinggi. Tidak bisa jihad itu dibandingkan dengan perbuatan amal biasa. Jihad itu perbuatan yang paling utama, sudah tinggi, tertinggi. Maka tidak bisa hanya disamakan dengan memberi minum para jamaah haji. Jamaah haji itu kan dulu kada kayak kita wah ini Bang Bay. Di sekitar Masjidil Haram bahamburan restoran. Kalau bahari orang bahaji ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Kalau kita mungkin tahun 60-an naik kapal laut. Ketika berangkat ke sana kan ada lagi pakai restoran. Sehingga para penduduk-penduduk Mekah itu berbondong-bondong untuk menyediakan makan dan minum untuk hujjaj atau juga para jamaah haji. Tapi perbuatan itu tidak bisa disamakan dengan jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu kedudukannya lebih mulia atau juga lebih tinggi. Nah, di dalam hadis Nabi juga telah menegaskan. Dalam riwayat Abu Hurairah kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu memiliki 70 cabang, Pak. Au bid'un wa situna syu'batan, atau memiliki 60 tingkatan atau juga cabang.
Fa'abdaluha, ya, yang paling tinggi, paling afdal, paling utama, yaqul, yaitu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ini ucapan yang ringan bahasanya tetapi luar biasa. Nanti ada juga ucapan-ucapan zikir yang ringan, Pak, tapi ini adalah amal-amal yang utama. Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah itu walaupun bahasanya ringan, tetapi ini justru menjadi pembuka seorang dikatakan muslim atau tidak. Bahkan juga menjadi penutup yang namanya husnul khotimah pada diri seseorang ataukah tidak. Maka itu Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga, Pak. Tapi ucapan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita belum tentu, Pak. Hari ini kita hafal, lidah kita ringan untuk mengucapkan, lisan kita sangat terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu menjelang sakaratul maut kita, Pak. Karena ini perkara yang berat sekali, Pak. Setan mengganggu kita ketika sakaratul maut itu mendera kita. Kesakitan itu mendera kita. Bahkan kesakitan pada sakaratul maut itu, kalau orang meninggal dunia, dihidupkan lagi, kemudian dia bercerita tentang pedihnya sakarat. Jangankan kita, Nabi saja, beliau juga mengalami yang namanya sakarat. Kalau seandainya orang meninggal dunia, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia bercerita kepada kita, orang-orang yang masih hidup, tentang pedihnya sakarat, maka tidak ada orang lagi berpikir berapa lama dia akan hidup, Pak. Atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini tidak dia pikirkan lagi, Pak. Karena memikirkan tentang beratnya atau pedihnya sakarat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan ada bahasanya si Fulan ini, beliau adalah pegawai di salah satu rumah sakit Islam swasta. Nah, jadi beliau ini beliau adalah pegawai, tugasnya di bidang kerohanian atau keagamaan. Tugasnya ketika ada pasien yang sakit, beliau datang menjenguk, mendoakan. Kemudian kalau ada pasien yang tidak tertolong lagi, misalnya menurut ilmu medis menjelang sakarat, maka dipanggil beliau. Ustadz, misalnya ini sepertinya ada pasien yang tidak bisa tertolong lagi, tolong datang ke sini. Nah, tugas Ustadz tadi adalah mentalkin, Pak. Tapi jangan diartikan talkin itu imbah orang sudah meninggal dunia. Talkin itu adalah sebelum orang meninggal dunia. Arti talkin itu artinya mengajari, Pak, menuntun. Lakinu, kata Nabi, mautakum la ilaha illallah. Ajari atau talkin orang yang akan meninggal dunia. Nah, orang yang akan meninggal dunia, amun sudah meninggal dunia, Pak, pian guncang-guncang awak sidin kada kau lagi. Sidin berucap, sebelum orang meninggal dunia itu justru kita mengajari. Kata Nabi apa? Ajari orang yang akan meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bisikan di telinganya, Pak. Bisikan di telinganya. Kalau mulutnya itu sudah bergerak, Pak, maka kalau sapian ulang-ulangi lagi. Itu berat, Pak. Jadi kalau sudah dia bergerak mulutnya, mudah-mudahan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Karena kalau seandainya orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Bahkan belum tentu juga, Pak. Biar pian tulisakan, nah, tulisan di hadapannya la ilaha illallah, belum tentu juga orang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tergantung amal, Pak. Nah, maka kata beliau, setelah beliau menemui 1000 orang menjelang sakaratul mautnya yang beliau ajari tuntun, ternyata hanya berapa, Pak? 7% saja, Pak, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya atau penutup daripada hidupnya. Dari 1000 orang hanya 7%, berarti hanya 70 orang saja, Pak. Dari 1070 orang aja, Pak, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah itu menjadi
seutama-utama amal, Pak. Jadi ketika ucapan seseorang di akhir hayat dia mampu itu mengucapkan itu, maka itu salah satu tanda husnul khotimah. Masih ada tanda-tanda yang lain, Pak. Jadi ucapan la ilaha illallah itu adalah seutama-utama amal. Tetapi tidak hanya juga sekedar ucapan, bagaimana juga teraplikasi dalam perbuatan kita. Kita menafikan ilah-ilah yang lain selain daripada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah wa adnaha, yang paling ringan, paling rendah dari cabang iman itu apa? Imatatul adza anit thariq, yaitu adalah menyingkirkan duri atau juga hambatan dari jalan. Amun di wadah kita malah ditambahi baik, polisi tidur ditambahi. Ya kada masalah Bang sebujurnya. Asal polisi tidurnya jangan terlalu tinggi juga. Timbul paman bakso ketika lewat terbalik bakso sini gara-gara tinggi mana hambatannya. Ya, gara-gara mungkin alasan orang Maandak itu supaya kada laju jar. Banyak orang yang lewat kada laju, ya mungkin masuk akal lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang namanya rasa malu itu sebagian daripada iman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kita seorang muslim dituntut untuk lebih bijak dan lebih cerdas di dalam memilih amalan mana yang harus kita utamakan. Ibarat tadi soal poinnya 10, ada poin 5, ada poin 1. Maka lebih utama bagi kita untuk memilih poin yang 10. Tapi juga tidak mengabaikan poinnya yang 1. Cuma terkadang karena ketidaktahuan kita, padahal ada kesempatan bagi kita untuk memilih yang utama, tapi ternyata terlewat begitu saja, Pak. Ini ada utama, ini biasa, standar. Tapi ternyata terlewat begitu saja amalan yang utama ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, Pak? Agar kita bisa menentukan mana amalan yang paling utama, afdal, atau juga yang memiliki ganjaran yang besar. Pertama adalah kiatnya atau juga rahasianya, yaitu memprioritaskan kualitas suatu amal dibandingkan hanya kuantitas. Nah, jadi yang paling pertama kualitas, Pak. Nabi bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang apabila dia beramal secara itkon, Pak. Itkon itu artinya kalau bahasa kita modern namanya adalah profesional. Nah, artinya apa? Beramal sesuai dengan standar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi standar atau prosedur bahasanya, standar operasional prosedur dalam beramal yang paling utama itu adalah ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan beramal Pak profesional, orang begawi gen wah ini Pak harus profesional. Maka itu ada namanya sertifikasi. Di wadah kita ini mungkin sertifikasi belum terlalu dikenal. Di luar negeri, Pak, orang unjun aja, Pak, mau unjun di laut itu, nah, menangkap ikan. Orang-orang Jepang itu ketika mereka mengail ikan di laut itu harus tersertifikasi, Pak. Amun kada tersertifikasi, maka khawatir ketika ikan itu ditangkap, gizi dari ikan itu akan menurun, Pak. Nah, jadi supaya ikannya itu tetap tinggi sesuai dengan standar gizi, maka ketika mereka mengail ikan itu, mereka harus mendapatkan sertifikasi, Pak. Bagaimana cara menarik tarikan ikan? Amun kita iwak, nah barang aja di papa, dicatuk iwak. Nah, ketika mereka melaut aja, Pak, itu tersertifikasi, Pak, agar kualitas gizi dari ikan yang ditangkap itu memenuhi standarnya. Jangan sampai turun gizi daripada ikan tersebut. Nah, apalagi, Pak, ketika kita beramal soleh, maka di sini penting bagi kita untuk juga profesional di dalam beramal.
Bagaimana caranya agar kita profesional? Ya itu ikutilah SOP bahasanya, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur di dalam beramal itu apa Pak? Ya itu adalah ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan kita, misalnya tata cara sholat. Alhamdulillah kalau kita di majlis tarjih sudah masak bahasanya. Kada perlu lagi kita mencari-cari hadis karena kita mungkin tidak memiliki ilmu ulumul hadis. Majlis tarjih sudah mencariakan ini ada HPT, tinggal kita menelaah saja bagaimana tata cara takbirnya Nabi dalam mengangkat kedua tangan. Walaupun misalnya kita, maka itu penting hadir kita di kajian-kajian ilmu Pak, agar kita mengetahui bagaimana tata cara ibadah, agar kita profesional di dalam melaksanakan ibadah. Walaupun misalnya sekeluar dari masjid atau kajian, kita kada hafal lagi Pak. Apa yang disampaikan Sidin tadi hadisnya aku kada hafal lagi. Yang penting paling tidak kita tahu akan ada hadis tentang perkara tersebut. Misalnya terkait dengan bagaimana sujudnya Nabi. Yaitu adalah meletakkan 7 anggota tulang. Kemudian diangkat bagian daripada siku. Jangan diletakkan di bawah. Ada hadisnya berdasarkan ini misalnya kata Ustadz. Keluar daripada kajian kita kada hafal lagi. Tapi paling tidak kita pernah mendengar akan adanya landasan hadis itu di dalam sujud. Maka kita sudah dikatakan orang yang profesional di dalam beribadah. Jadi paling tidak pernah mendengar akan landasan dari amalan yang kita kerjakan. Jangan dari bahari Pak, itu aja diambilkan Sidin. Karena pajar pian imbah takbir kayak ini, kemudian pada saat bersedekap kayak ini, Jasidin dari bahari aku sudah dilajari kayak itu. Itu artinya tidak profesional Pak. Di dalam beribadah dia tidak tahu akan landasan dalil-dalilnya. Jadi orang yang ingin memiliki kualitas amal yang utama, yaitu adalah bagaimana dia bisa beribadah sesuai dengan kualitas yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari ibadah salat yang kita kerjakan, dari ibadah puasa, dari ibadah haji misalnya, kata Nabi apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dariku untuk kamu sekalian. Dari bahari baik haji ya umpatan orang misalnya. Kita tidak tahu akan ilmunya. Penting kita mengkaji akan manasik haji yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam beramal yang utama, yaitu mendahulukan amal yang tidak ada gantinya dibandingkan melakukan amal yang masih bisa kita kerjakan pada waktu yang lain. Sebagai contoh misalnya Pak, tawaf sunnah ketika pian berada di Masjidil Haram. Mana yang lebih utama Pak? Tawaf sunnah, bukan umrah sunnah malah umrah berkali-kali bukan. Maksudnya tawaf sunnah, tawaf aja. Lebih utama pada saat pian di Masjidil Haram, salat sunnah kah atau tawaf sunnah Pak? Nah, kalau kita bandingkan dua amal ini, mana yang lebih utama? Lebih utama pian melakukan tawaf sunnah. Tawaf sunnah mau berapa kali kah Pak? Tawaf sunnah itu silahkan. Misalnya pian hadir jam 11 siang sebelum salat zuhur. Pian berapa kali putaran misalnya tawaf. Silahkan. Pada saat menjelang salat zuhur pian diam. Dibandingkan dia salat sunat, karena apa? Karena tawaf sunnah itu hanya bisa dikerjakan di Masjidil Haram atau juga Baitullah. Tidak bisa dilakukan pada masjid-masjid yang lain. Tapi kalau salat sunat masih bisa pian kerjakan di masjid yang lain selain daripada Masjidil Haram. Nah, kesempatan bagi pian ketika haji atau umroh sedang berada di sana, kesempatan ini momennya yang tidak bisa digantikan di masjid yang lain. Mumpung pian berada di Masjidil Haram, maka utamakanlah untuk melakukan tawaf sunnah terlebih dahulu. Nah, jadi lebih utama mengerjakan tawaf sunnah dibandingkan mengerjakan sholat sunnah. Kemudian yang lain misalnya adalah sholat tahajud, sholat
jenazah misalnya. Ini biasanya setelah zuhur sholat jenazah. Sekalipun di Masjid Al-Jihad alhamdulillah kadang-kadang asar juga ada, maghrib juga ada, isya juga ada, subuh juga ada. Biasa di masjid yang lain misalnya zuhur. Nah kebiasaan kadang-kadang orang-orang setelah salam ingin cepat-cepat mensolatkan Pak. Lalu digotong dari belakang langsung dibawa ke depan. Padahal Pak Haji Iskandar, aku belum tuntung lagi Jasidin zikir. Bewirid belum tuntung lagi, kenapa? Ikam cepat-cepat membawa jenazah hendak disolatkan. Nah tapi karena sudah terlanjur, bagaimana? Lebih utama mensolatkan jenazah atau meneruskan zikrullahnya, berzikir setelah solat. Nah kalau momennya mensolatkan jenazah dan pahalanya itu lebih utama Pak. Solat jenazah itu sama dengan satu kirot itu sama dengan jabal atau gunung Uhud. Maka karena momen dan pahala yang utama ini, lebih baik kita mendahulukan sholat jenazah dulu. Ya sudah, kalau terlanjur ditaruh di depan jenazahnya, kalau sapian tuntungkan zikir pian, tadi baru misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sakanya sudah diangkat jenazah ke depan. Ya sudah, ikuti sholat jenazah dulu Pak. Ikuti sholat jenazah dulu, karena kalau sudah terlewat, pian kadang-kadang lagi mau ulang baik. Dibandingkan pian zikir, karena zikir ini masih bisa pian lakukan setelah sholat jenazah. Ya sudah, imba tuntung sholat jenazah, pian duduk lagi meneruskan zikir pian. Nah jadi mendahulukan amal yang tidak ada gantinya itu lebih utama dibandingkan melakukan amal yang masih bisa kita kerjakan pada waktu yang lain. Nah kemudian yang ketiga adalah yaitu ala qadril manfaah lal masyaqqa. Jadi yang namanya pahala itu tergantung besarnya manfaat, bukan pada kadar kesulitan. Misalnya begini, kita ada kesempatan puasa, sahur, kawa makan, minum dan segala macamnya. Waktunya masih ya setengah jam lagi imsak. Tapi pian menyakiti diri, aku Jasidin hendak makan gabin aja nah, sebuting. Ini kan menyakiti diri Pak. Atau aku Jasidin makan kurma aja sebiji. Mbak tuh minum setegak air. Nah ini artinya apa? Menyakiti diri atau juga menyulitkan diri. Kesempatan bagi kita waktunya masih ada aja. Kemudian makanan juga tersedia. Alhamdulillah dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, akhirnya kita kuat untuk berpuasa. Maka yang namanya ibadah atau pahala itu tidak tergantung kepada kesulitan kita. Mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk menikmati yang nyaman, maka nikmatilah Pak. Jangan kita bersakit-sakit diri di dalam melakukan ibadah. Jadi silahkan kita menikmati apa yang bisa kita nikmati sepanjang itu adalah makanan yang halal. Kecuali memang kadeda baik. Misalnya pada saat Sidin bangun, nang tersedia cuma sebuting kurma aja, ya sudah tidak mengapa. Tapi kalau makanan lain masih ada, maka makanlah untuk menguatkan diri kita. Nah, jadi di dalam kaidah ini dijelaskan bahwa seorang hamba ketika beramal tidak boleh sekedar bertujuan untuk menempuh kesulitan atau mempersulit dirinya. Padahal kan inna hadzal din yusrun kata Nabi. Sesungguhnya agama itu mudah kata Nabi. Tidak mempersulit seseorang. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama kecuali dirinya akan terkalahkan. Jadi inya sendiri nanti akan bosan melakukan amal itu atau dia sendiri akan merasa kepayahan. Akhirnya dia pun tidak mampu untuk melakukannya. Jadi sepanjang kita masih ada kesempatan untuk bisa melakukan yang mudah maka ambil. Misalnya kita sapar, akan ada kemudahan atau rukhsah Pak untuk mengambil jamak dan qashar, ambil Pak. Jangan pian bersulit-sulit diri. Aku Jasidin hendak sempurna aja sholat tamam. Mumpung masih ada kesempatan kita sapar, maka kemudahan itu pian ambil. Justru itu lebih utama dibandingkan kita mempersulit diri kita. Nah, masuk boleh.
Imam Asy-Syatibi mengatakan apabila maksud seseorang sekedar mempersulit diri, maka sesungguhnya ia telah menyelisihi syariat. Nah, jadi justru kalau orang itu ada kesempatan untuk mengambil yang mudah, tapi dia mempersulit dirinya, itu justru menyalahi syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, langsung contoh saja. Ada beberapa hadis Nabi yang mencontohkan. Misalnya adalah An Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas qala baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Jadi ketika Nabi berkhutbah, idza huwa birajulin, ada seorang laki-laki qaimin, dia berdiri, fasa'ala anhu, Nabi pun bertanya kepada para sahabat, siapa gerang? Jadi Nabi, orang yang berdiri itu nah, siapa dia? Qalu, para sahabat menjawab, Abu Israil namanya. Dia namanya wahai Rasul Abu Israil. Nadhara ayyakuma wala yaquda wala yastazilla wala yatakallama wa yasum. Dia wahai Rasul bernazar. Dia ini sudah bernazar wahai Rasul. Nazarnya apa? Dia ingin berdiri terus. Kemudian dia tidak ingin duduk. Dia tidak ingin berteduh, tidak ingin berbicara, bahkan dia ingin berpuasa. Jadi orang Nabi sedang khutbah, para sahabat duduk mendengarkan khutbah Nabi, tapi justru dia bernazar berdiri. Kemudian orang berteduh, dia justru bahangit, berpanas diri. Maka apa kata Nabi? Nabi bersabda, kata Nabi apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu, perintahkan kepada dia Abu Israil. Apa? Falyatakallam, hendaknya dia berbicara saja, ngobrol bahasanya. Silakan dia, ya kada apa-apa melanggar nazarnya sepanjang itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Falyatakallam wal yastazilla, hendaknya dia berteduh. Kemudian wal yaqut, hendaknya dia duduk saja mendengarkan khutbah. Wal yutimma, dan hendaknya dia menyempurnakan saumahu. Nah, kalau puasa silakan dia teruskan karena ini adalah ibadah. Jadi kalau itu adalah bukan sesuatu yang ibadah, masih bisa kita untuk memilihnya yang mudah-mudah, maka lebih baik bagi kita untuk memilihnya. Misalnya tadi ketika kita ada makanan untuk sahur, ada makanan yang enak untuk berbuka, maka makanlah, jangan kita mempersulit diri kita. Nah, kemudian ada juga dalam riwayat kita bilang Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnaihi. Ada seorang orang tua syekh yang dia dipapah ketika ke masjid, dipapah oleh anaknya ketika ke masjid. Faqala ma balu hadza. Nabi pun bertanya, ada apa ini? Orang ini kenapa? Kata Nabi. Faqalu, para sahabat berkata, nadhara ayam sia, wahai Rasul, sidin ini nang tuha ini bernazar, sidin hendak berjalan aja ke masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, innallaha anta adzibi hadza nafsuhu laghaniyun wa amarahu ayyarkaba. Kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah tidak butuh atas penyiksaan orang ini kepada dirinya sendiri. Allah tidak perlu orang itu menyiksa dirinya sendiri. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk naik kendaraan. Jadi kalau memang ada kendaraan, naiklah, gunakan. Jangan menyiksa diri kita. Misalnya tawaf misalnya, wah ini alhamdulillah nyaman aja ada kursi roda. Bahkan kalau sa'i ada mobil golf disediakan. Kalau kita kada mampu untuk jalan, ada juga skuter. Kalau kita mungkin kesulitan untuk jalan, jangan mempersulit diri. Akhirnya apa? Dipapah orang dan segala macamnya. Gunakan fasilitas-fasilitas yang memang disediakan, walaupun bayar juga, bayar juga. Tapi gunakan, jangan kita mempersulit diri. Justru agama itu adalah memudahkan bagi kita hambanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.